Negara Amerika terancam gagal bayar utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Binom. Pak Azam, sehat ya? Selamat pagi. Sehat, Alhamdulillah Mas Batiar. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Coin Toss. Pada kesempatan hari ini temanya seru banget ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus toss dulu Pak Azam. Baik sahabat Binom, ini mungkin satu isu yang paling jadi heboh lah ya. Di YouTube banyak berseliweran. Terutama kalau Anda pemerhati ekonomi dan bisnis ya, mengenai bagaimana hutang Amerika. Nah, hutang Amerika ini tiba jadi isu karena terjadi perdebatan sengit antara Demokrat dengan Republik yang sebenarnya menunya ini apakah menu memang karena butuh perdebatan atau memang real hutang yang dibicarakan dampaknya kepada Amerika dan dunia, terutama juga buat kita nih sahabat bidang para pebisnis ya. Baik Pak Azam, sebagai pembuka nih, saya pengen tahu dulu nih Pak Azam. Ini apa yang terjadi sehingga semua negara mesti berhutang? Silakan Pak Azam. Ya gini, sebetulnya semua negara mesti berhutang nggak juga ya, nggak utang juga nggak apa-apa gitu. Tapi utang ada juga. Jadi terkait dengan utang itu gini, sejarah ini ya, ceritanya mungkin dalam bahasa yang relatif ringan dipahami ya. Ini kita hidup nih Mas Batiar ya. Ya kita hidup sekarang normal, aman, nggak ada masalah. Terus kemudian tiba-tiba Mas Batiar sekarang posisi ada di Bogor ini. Ada proyek ini, posisinya di Surabaya, gitu ya. Kalau Mas Batiar dapat proyek itu, kemudian bisa memenangkan proyek, itu bisa berjalan, kemakmuran Mas Batiar nambah pesat, gitu loh. Tapi posisinya Mas Batiar ada di Bogor, nggak punya uang untuk pergi ke Surabaya. Nah, kita memilih gimana, duduk diam aja di sini, ya udah kita hidup normal, nggak miskin juga, normal-normal aja, gitu ya. Tapi kesempatannya itu hilang, kita nggak dapat, opportunity hilang. Jadi kalau kita mau dapat itu mau nggak mau minjem kan, gitu. Nah sebetulnya dalam konteks ilmu orang keuangan, kalau kita yakin itu bisa kita dapatkan dan kalau dihitung dalam bahasa matematikanya itu expected return ya. Nah kalau expected return-nya itu positif kan kita bisa. Nah yang jadi masalah adalah kalau expected return-nya itu nggak didapat, kemudian gagal, nah, kita punya tanggung jawab yang harus dikembalikan. Ini yang menjadi masalah. Nah gitu. Sekarang kondisinya, saya lihat satu artikel utang di dunia Pak totalnya itu hampir 300 ribu triliun atau 300 kuadriliun. Dan Amerika itu 10%-nya ada di situ, yang paling di satu besar. negara itu. Nah, ini apa yang Pak terjadi dengan Amerika sampai utangnya sedemikian numpuk? Ya gini, konteksnya udah agak lama itu Mas. Saya angka tahun pastinya tidak hafal, mungkin tahun 50-an ya, atau mungkin mulai sangat kenceng itu mulai tahun 80-an. Gitu ya. Nanti bisa dilihat datanya, kita lihat gambarnya, bisa kita tunjukkan pada sahabat-sahabat Binom ya. Jadi gini, Amerika itu punya utang, Amerika itu defisit, intinya. Nah, begitu defisit, dia tidak punya uang. Bagaimana caranya? Utang, gitu ya. Nah, begitu utang, dia harus bayar kan? Gitu, ada suku bunga tinggi yang dia harus bayar gitu ya. Nah, sebetulnya kalau tahun berikutnya itu pendapatannya menjadi besar, bisa mengembalikan itu oke. Nah, problem adalah kalau ternyata, gitu ya, pendapatannya nggak mencukupi. Jadi tahun depan harus ngutang lagi, ngutang lagi. Jadi setiap kali defisit, minjem. Itu akan menjadi utang, dikembalikan dalam bentuk suku bunga dan pokok kan? Kurang ini defisit lagi tahun depan, terus saja. Nah, itu menjadi lingkaran setan yang terus menerus sehingga dari waktu ke waktu utang makin gede, makin menggunung, gitu ya. Dan itu Amerika saya kira dari tahun 50 atau dari tahun 80 sampai hari ini setiap tahun defisit. Ini konteksnya hutang yang tadinya tuh ngejar opportunity ada di Surabaya. Ini ada proyek lagi mungkin di Makassar, ada proyek lagi. Harusnya proyek-proyek ini yang mengakumulasikan hasil sehingga bisa bayar hutang Surabaya, bisa bayar. Tapi ini ternyata kelihatannya pendapatan yang kita estimate, expected return itu meleset ya. Dan kalau masalahnya gini, sekali kita terlibat utang, kalau kita bicara di pemerintahan Mas ya, kalau kita bicara di pemerintahan, sebetulnya di makro Mas Batiar juga tahu, yang namanya tingkat kemakmuran itu nggak boleh turun kan? Jadi ya kalau kita biasa makan daging gitu ya, terus tiba-tiba disuruh makan nasi aking, nggak bisa itu, kan gitu ya.
Jadi Iya. ya ini menjelang tahun politik lah ya. Nanti Iya. ada rame-rame itu orang tiba-tiba orang kaya raya tiba-tiba ke kampung makan nasi aking, nasi kemarin gitu ya. Iya. Sekedar mendapatkan suara. Kalau orang kampung makan nasi aking, dia itu dimakan nasi aking, Nah, nggak oke. apa-apa. Oke. Dari kecil saya makan nasi kayak gitu, nasi kemarin, nasi aking nggak ada masalah. Tapi begitu saya pergi ke Eropa, makan di Jerman makan daging macam-macam, kembali ke nasi aking, nah Iya, itu Bang. berat sekali. Jadi Iya. secara makro, begitu kita mencapai ke satu posisi tertentu, menjadi sangat sulit untuk turun. Gitu ya. Nah, sementara kebutuhan dari waktu ke waktu itu naik terus. Sama juga di anggaran pemerintah. Kita coba bicarakan, misalkan hari ini, gaji pegawai negeri aja, simply. Iya. Gitu ya. Gaji pegawai negeri misalkan katakanlah Rp100. Sekarang ini. Iya. Terus tiba-tiba tahun depan dikurangin ke Rp80. Mau semua itu. Nggak bisa itu. Iya. Gitu ya. Jadi kebutuhan itu naik terus Iya. gitu ya. Nah, kalau pendapatannya, pajaknya dan sebagainya tidak mengejar itu, ujung-ujungnya apa? Ngeluarin utang baru, Oke. utang baru sehingga menjadi saya kadang-kadang menyebut ininya lingkaran setan terkait dengan utang ya. Vicious cycle terkait dengan utang itu kayak gitu. Wah, ini paling mengerikan nih. Ada istilah baru muncul utang, bahwa utang itu lingkaran setan. Lingkaran setan menurut saya itu menjadi lingkaran setan karena apa? Terjebak itu dan Amerika udah sekian lama. Iya. Udah sekian lama terjebak itu. Nah, problemnya adalah kaitan dengan sekarang tadi Mas Bahtiar. Ini apa debat antara Republikan dan Demokrat gitu ya. Iya. Ya ini kan kalau menjelang tahun pemilu gitulah ya. Hmm. Kembali ke tahun 2011 waktu itu, waktu Iya. rasanya presidennya Barack Obama. Itu debat macam-macam sampai Iya. malam terakhir akhirnya disetujui. Baru gitu ya. Bukan karena apa namanya substansi utangnya ya. Bukan. Kalau saya ngelihatnya sih pengaruh itu besar sekali. Jadi Oke. sekarang ini Amerika kan tahun depan akan pemilu Iya. 2024. Nah sekarang ini kontestasi antara apa ya Demokrat dengan Republik. Republik hanya kali ini bisanya karena Iya, tahun iya. depan udah pemilu. Jadi ini tarik menarik untuk menunjukkan power untuk mendapatkan suara segala macam. Kira-kira. Padahal saya ingat itu kenaikan debt ceiling ini Pak. Sebenarnya ini kan due date-nya tanggal 1 Juni Iya. ya. Nah, bukan kali Bukan ini doang kan. Bukan kali ini Artinya doang. sebenarnya perdebatannya sebenarnya terjadi setiap tahun. Saya punya, kalau nggak salah Pak, saya sempat browsing lah ya, angka kenaikan debt ceiling itu dari 2011 ke sekarang tuh sampai 7 kali 7 sebenarnya. kali, exactly. Artinya sebenarnya dalam 8 tahun itu mestinya perdebatannya muncul 7 kali dong. Nah. Faktanya enggak ya, hanya setiap kali mau ini ya, pilpres aja baru dia akan muncul. Ya, kan kalau setiap kali pilpres itu menjadi kenceng. Benar, Sebetulnya dari waktu ke waktu tiap tahun juga ada debat Iya, debt ceiling ada, iya. tapi kan tidak menjadi suatu berita yang heboh. Iya, Gitu iya, ya. Tapi heboh itu sekarang dan kalau nggak salah tahun 2011 waktu presidennya Barack Obama ingat Iya, saya, iya, itu debatnya keras sekali. Iya, iya. Ya, tapi lagi-lagi kan kalau namanya politik kan pengen ini ya. Iya, Gitu. iya. Meskipun kalau saya ditanya, ada yang nanya berkali-kali, Pak, ini Amerika nanti gagal bayar nggak? Menurut saya sih nggak akan ya. Oh, nah ini pertanyaan paling penting nih sahabat Binom, karena banyak orang punya estimasi negara sekuat adik kuasa Amerika, apakah mungkin gagal bayar? Nah itu yang paling basic, karena dampaknya kan kemana-mana Pak. Betul. Nah alasan kenapa kita menyatakan bahwa dia nggak mungkin gagal bayar, nah ini mungkin harus diekspor Ya. aja. Ya, gini, Mas. Amerika itu kan superpower dunia. Yeah. Oh, udah lebih dari apapun, termasuk dalam bidang ekonomi. Dolar Amerika itu anchor currency. Udah kita bicarakan kemarin, meskipun sekarang mulai muncul didolarisasi. Yeah. Tapi dengan dolar Amerika menjadi anchor currency itu, keuntungan Amerika itu luar biasa, yang tidak dimiliki orang lain. Gitu ya. Kenapa saya bilang ini nggak akan gagal bayar? Kalau gagal bayar, implikasinya luas sekali, Mas. Implikasi yang paling simpel, Mas Bahtiar orang keuangan. Yeah. Begitu gagal bayar, apa yang terjadi? Itu Peringkat lalu ya. Amerika Iya, langsung drop. turun. Seketika. Hmm. Begitu peringkat Amerika drop, orang narik uang kan? Iya. Lari dari Amerika. Amerika mau nggak? Nggak Oh, mau. nggak mau. Nggak mau kan? Ya privilege Gitu. hilang semua. Privilege-nya hilang semua. Iya. Supaya itu nggak lari, apa yang Iya. dilakukan? Suku bunga naik kan? Iya. Pasti mau nggak mau. Gitu. Begitu suku bunga naik, yang terancam apa? Inflasinya akan naik, harga-harga akan naik. Seluruh sektor sih. Seluruh pastinya. sektor gitu Iya, ya. iya. Itu baru untuk Amerika sendiri kan? Nah, begitu Amerika goncang, apa yang terjadi? Seluruh dunia goncang. Kan seperti kita bicara kemarin, katanya hubungan antar negara itu seperti Iya, udah bola-bola di atas air borderless gitu ya. lah, iya, Nah, iya. gitu benar. Begitu bola Amerika goncang, seluruh dunia goncang nggak? Iya, iya. Dan ongkosnya itu menjadi sangat besar. Iya, iya. Yang Nah, ini yang unik nih sahabat Binom. Mungkin sebagian dari sahabat Binom, Pak, yang hari ini ngambil KPR, udah dapat notif tuh dari banknya bahwa terjadi kenaikan suku bunga. Kenapa? Ya karena tadi bola-bola air tuh begitu peringkat turun, risknya naik terkonversi dalam bentuk suku bunga harus naik. Begitu suku bunga naik, ya bank akan adjust. Anda yang ngutang di bank, ya Anda akan di-adjust. Itu kan sebetulnya sekarang kan belum terjadi. Iya. Sekarang belum terjadi. Sudah, Pak. Udah terima enggak, nih. bukan maksud saya
bangkrutnya Amerika kan Oh belum iya, terjadi, belum. terjadi. Ya, tapi Tapi kan mereka mengantisipasi. Kenapa? Karena kita bicaranya selalu expected interest rate, ya, expected inflation. ya, Jadi bank mengantisipasi kalau sebentar lagi nanti suku bunga naik, Ya. udah dinaikin dulu, dikasih Ya. notif dulu. Jangan sampai nanti kalau naik kaget kan. Kaget, gitu. ya. Gitu. dikasih notif Gitu, ya Mas. sih memang. Kasih notif. Nah. Masuk akal karena mereka antisipasi supaya orang nggak kaget. Ya, ya, ya. Nah, ini berarti to be fair, kemungkinan besar ini relatively nggak akan debt ceiling ini tidak disetujui. Hampir pasti akan disetujui. Cuman dramanya mungkin yang perlu di... Itu kalau untuk Amerika, Untuk menurut Amerika. saya, untuk Amerika, pandangan saya ya, saya kok melihat peluang untuk sampai nggak disetujui itu kecil sekali. Ya, ya. Karena toh kalaupun disetujui, yang nanggung risiko siapa? Amerika lagi. Kalau nggak Dan seluruh disetujui. dunia. Nah, kalau disetujui, begitu ada apa-apa, kan begitu naik ini ujung-ujungnya kan printing money lagi kan? Iya, iya, iya. Yang menikmati siapa? Inflasinya seluruh dunia. Gitu. Yang nanggung nggak sendiri. Yang nanggung nggak sendiri gitu loh. Iya, Jadi kan iya. kita bisa mendapat keuntungan gitu kan? Iya. Kalau ada risiko yang nanggung semua orang. Iya, iya. Daripada kalau nggak disetujui, Amerika hancur-hancuran, seluruh dunia bermasalah karena kasus Amerika yang bermasalah. Iya, Gitu. iya. Jadi menurut saya logical thinking saya mengatakan enggak akan. Iya. Ini yang sahabat Winam tahu kenapa kita bicara dua sisi koin toss itu, karena orang banyak tertipu oleh dramanya, Pak. Bukan Nah. substansinya sebenarnya kan. Karena dramanya ini akan bangkrut atau Heboh tidak. banget gitu. Iya. Padahal sebenarnya substansi di bawahnya dengan seluruh analisa yang tadi Pak Ajam sampaikan, nggak mungkin sebenarnya Amerika akan mendefaultkan dirinya sendiri Nggak karena mungkin. tadi. Toh satu ya tadi privilege-nya akan terganggu. Hilang, nggak Sehingga- mau lah. Nggak mau, udah privilege dinikmati sekian puluh tahun gitu Iya, ya. iya, Dia bisa cetak uang suka-suka nggak ini, dan Iya, seluruh iya. dunia menikmati itu, dan seluruh dunia menerima itu sebagai Iya, sebuah iya. kebenaran seolah-olah gitu ya. Iya, iya. Ya, terus itu hilang gitu. Hmm. Rugi banget kan. Ya, ini kalau saya cerita jadi ingat ini Pak, diskusi kita di Bretton Woods, kegagalan Bretton Woods Bretton waktu Woods itu ketika di take out dari underlying emas kan Nah, waktu itu, iya. karena dolar sudah menyebar kemana-mana. Ini kalau tiba-tiba kita hilangkan, nggak terima dolar, ya gimana nih uang udah ada di tangan saya, jadi nggak laku kan tiba-tiba. Betul, Jadi iya. semua negara tiba-tiba silent in the crossroad, Iya, udahlah kita accept menerima. aja gitu lah. Dan sampai hari ini itu kan, faktanya Iya, iya. sampai hari ini itu. Jadi semua orang itu memegang dolar karena sudah lama dipegang, dan dengan memegang dolar itu sejatinya kita mendukung Amerika. Amerika. Memang begitu. Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya keuntungannya Amerika sebagai pemenang perang. Iya, iya. Gitu. Cuman yang unik nih Pak, saya lihat salah satu negara pemegang treasury bonds Amerika yang paling besar itu adalah Cina dan Jepang. Ya, Cina dan Nah ini mungkin jadi cara dia untuk mensandera kali ya. Nah Betul. coba mungkin Pak dieksplor tuh. ya, jadi gini. Kalau saya lihat ya, kalau Jepang kan karena memang Jepang itu setelah perang kemudian kalah, kemudian didikte Amerika dalam tanda petik ya, kemudian dengan segala pembangunan Jepang pun kan tergantung sama Amerika. Jadi itu menjadi sebuah implikasi logis saja Ya. bahwa Jepang itu kemudian memegang surat utang yang paling besar Ya. di Amerika. Karena apa? Ya ada politik balas budi juga lah di situ ya. Karena kalau dulu setelah di bom atom Hiroshima Nagasaki nggak dibantu Amerika, mungkin Jepang juga nggak Iya. berkembang seperti itu. Cina kondisinya beda. Cina dari dulu itu bersih tegang terus, bahkan urusan di Cina itu direcokin terus lah sama kalau mau Tiananmen, mau apapun segala macam ya, mereka selalu bersih tegang gitu ya. Nah, tapi tahun 92 Cina masuk WTO. Gitu ya, sehingga masuk pasar dunia, dan itu kemudian Cina menggunakan segala macam. Bedanya orang Cina dengan orang Amerika. Orang Amerika mungkin teori kredit card ya. Mas Bahtiar mungkin masih ingat apa sih kredit card itu? Kalau saya punya pendapatan bulan depan, yakin saya punya pendapatan, ngapain saya nunggu saya nikmati bulan depan? Konsumnya Kenapa nggak sekarang. saya konsum sekarang aja? Iya. Itu kan polanya Amerika. Jadi konsum, bahkan kalau perlu uang tahun depan kita pakai sekarang. Iya. Gitu. Itu teori kredit card. Kan orang Cina itu saving gitu. Gitu kan? Jadi savingnya banyak. Nah, Behaviornya beda. behaviornya beda, konteksnya beda. Kalau orang saving, duitnya banyak mau diapain? Gitu kan? Nah, salah satu cara yang paling aman pada masa lalu, itu kan invest katanya the safe haven itu kan dolar Amerika. Oke. Dia gunakanlah itu beli dolar Amerika. Pada saat yang sama makin banyak. Sekarang bukan Cina yang tergantung Amerika, tapi Amerika yang tergantung Cina. Nah, sekarang coba bayangkan entah berapa ribu triliun surat utang Amerika dipegang Cina. Kalau itu tiba-tiba dilepas, Iya. pasti akan goyang. Jadi
Saya lupa datanya, tapi saya pernah lihat pie chart-nya tuh Pak. Hampir seperempat dari Treasury bond Amerika tuh dipegang sama negara lain. Tapi sepertiga dari negara lain tuh Cina. Iya, itu maksud saya. Yang megang. Ya, jadi apa namanya, mengerikan emang ya situasinya. Bukan mengerikan sih sebenarnya, kita jadi terlibat emang di dalamnya, mau nggak mau emang kita live with it ya. Kalau enggak ya kita nggak akan bisa survive gitu. Ya kan masalahnya memang sistem terbangun seperti itu semenjak Bretton Woods sampai sekarang. Jadi ya seperti yang kita bilang waktu di episode sebelumnya, nggak bisa segera kita menghilangkan dolar Amerika itu. Tapi bahwa secara gradual, secara natural Amerika perannya akan makin berkurang. Sudah kita jelaskan kemarin itu. Dengan berbagai ini, perdagangannya Amerika sudah mulai kurang, kestabilannya segala macam. Itu memang mau tidak mau Amerika akan tergerus pelan-pelan. Kalau saya sih terusik fairness-nya sih Pak. Ya begitu mengenai Bretton Woods, saya udah fail tuh ya fairness-nya. Ini orang membiayai makan daging terus sementara kita untuk makan daging mesti kerja kan gitu bedanya ya. Yang satu makan daging dengan cara printing atau debt gitu, yang satu makan daging dia harus kerja dulu. Kalau nggak mau dia makan aking terus ya, seperti itu. Mau ya, kalau nggak nanti. Problemnya Mas Batiar, semua kelebihan yang dimiliki Amerika terkait dengan utang yang sekarang terjadi, dia bisa naikkan pagu utang, dia bisa begini gitu, bisa printing money segala macam, itu nggak dimiliki negara lain. Apalagi negara berkembang, negara istilahnya negara mereka atau negara yang baru mau maju gitu ya, nggak memiliki itu loh. Jadi dalam banyak hal kalau nggak hati-hati, defisit yang kayak tadi, vicious istilahnya itu, lingkaran setan utang itu untuk Amerika oke. Tapi untuk negara lain untuk negara lain enggak. Wah, ini harus jadi alarm ini ya, buat negara lain bahwa keokean Amerika itu jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Karena Anda bukan pemenang perang. Gitu ya kita bilang tadi. Nah, ada yang unik Pak, di Denmark itu debt ceiling-nya di set sedemikian tingginya sehingga dia nggak perlu perlu approval ke senator setiap tahun sebenarnya. Nah, ini saya agak terganggu kenapa di Amerika kenapa harus approval tiap tahun? Set aja jangan 30 lah. Set aja 60 gitu. Jadi nggak setiap tahun. Nah, mungkin ada sebetulnya kalau secara normal utang itu 60% dari GDP. Ini aturannya Eropa ya. Aturannya Eropa, utang itu 60% terhadap GDP. Kalau mau stabil, kenapa 60%? Wah, itu pertanyaannya dosen itu. Saya pernah nanya, kenapa 60%? Kamu pasti dosen. Gitu kan. Kenapa dosen itu pusing karena gitu, mempertanyakan gitu. Padahal sama dengan waktu saya ikut sertifikasi manajemen risiko ya di London. Saya tanya, kenapa CAR itu harus 8%? Kamu pasti dosen. Kenapa? Karena mikirnya rumit banget gitu. Padahal mereka nggak mikir gitu. Jadi saya tanya, sampai waktu itu detail gini. Iya, oke, saya pengen tahu dapat angka 8% itu dari mana. Itu cuma berdasarkan diskusi aja. Diskusi sambil jalan, naik kereta, diskusi macam-macam, pasnya dipasang berapa. Oh, ternyata empirical evidence, negara yang bank-bank yang kemudian bermasalah gitu ya, itu CAR-nya pasti di bawah 8%. Belum pernah ada yang CAR-nya bermasalah di atas 8%. Ya udah, pasang aja terusnya 8%. Kalau nanti ada masalah gimana? Ya naikin lagi nanti kalau ada masalah. Sesimpel itu. Jadi sama juga dengan kenapa utangnya itu 60%? Kalau untuk panduan secara umum ya. 60%. Kenapa? Yang di bawah 60% itu nggak ada negara yang bermasalah. Gitu ya. Bukan berarti yang di atas 60% berarti bermasalah, belum tentu. Karena Jepang juga di atas 100%, Pak. Sama. Sekarang Amerika itu 123% dari GDP-nya. Tapi masih aman-aman aja. Tapi sekali lagi ya, jangan dibayangin bahwa privilege yang dimiliki Amerika sebagai negara besar, yang dimiliki Jepang sebagai negara maju itu dimiliki negara lain loh. Karena konteksnya beda. Misalkan begini, Mas. Amerika utang, gitu ya, dalam jumlah besar. Jepang utang dalam jumlah lebih dari 100%. Tapi Jepang utang itu utang dalam mata uang dia sendiri loh. Dalam mata uang yen. Jadi kan nggak terkena istilah exchange rate risk kan. Terus Jepang itu utang kepada rakyatnya dengan suku bunga 0. Jadi kan pemerintahnya nggak perlu bayar bunga kan. Udah begitu Jepang minjem dari rakyatnya dengan suku bunga 0, dipinjemin ke Indonesia dengan suku bunga 4%. Gitu. Kan dapat kan? Gitu. Sama juga dengan Amerika ini. Amerika minjem utang gitu ya dari negara lain, tapi kemudian dipinjemin, gitu. Ini dengan analogi yang sama, saya jadi kepikiran waktu Pak Azam bilang behavior-nya Cina itu saving ya Pak. Begitu mereka lebih uangnya, pinjemin aja ke seluruh dunia. Betul, karena mereka lebih uangnya duitnya kan? Banyak. Iya. Duitnya banyak. Nah, tapi privilege itu nggak bisa dilakukan oleh
selain dari negara-negara yang tadi. Konteksnya misalkan kalau negara yang tidak punya itu, katakanlah misalkan ya negara lain lah ya, minjem dari rakyatnya lah, dari negara contoh let's say Indonesia misalkan. Indonesia itu minjem dari rakyatnya dengan suku bunga katakanlah sekarang kalau sukuk macam-macam atau suatu negara antara 5 sampai 6% ya. Bahkan mungkin sekitar 6% gitu ya. Harus dibayar kan? Iya. Gitu. Apakah uang itu kemudian bisa dipinjemin ke negara lain? Kita nggak minjemin itu. Nah, ini ada yang menggelitik, Pak. Posisi utang segede itu, 31.000 triliun atau 31 kuadriliun US dollar. Ini buat Amerika masih aman apa enggak sebenarnya? Ya, gini Mas. Aman nggak aman itu ada kriterianya. Ada kriterianya. Secara teori, ada tiga kriteria yang dipakai untuk menentukan apakah utang itu sustain atau tidak sustain. Gitu. Yang pertama, debt per GDP ratio. Maksimal 60%. Yeah. Itu debt per GDP ratio. Saya kira itu dipakai di mana-mana. Kita juga tahu pemerintah itu selalu bilang itu. Yang kedua, utang itu tidak boleh dibayar dengan menerbitkan utang baru. Kalau di Amerika, Nah, yang ketiga, utang itu dibayar dari surplus. Oke. Bahasanya itu solvabilitas, gitu ya. Nah, tiga hal ini untuk Amerika udah dilanggar nih. Iya. Yang pertama 60% dari GDP. Posisinya hari ini udah 123% dari GDP. Yang kedua, utang jangan dengan menerbitkan utang baru. Setiap tahun aja. Justru heboh sekarang ini karena kita ingin meningkatkan plafon utang baru. Gitu. Debt ceiling-nya naik terus. Debt ceiling-nya naik terus gitu. Jadi itu udah dilanggar. Yang ketiga, utang dibayar dari surplus. Lah selama sekian puluh tahun udah nggak pernah surplus gitu. Jadi kalau secara teori, utang Amerika itu nggak sustain. Tapi kenapa jalan terus? Karena Amerika pemenang perang. Nah, itu masalahnya, Mas. Jadi mereka bisa melakukan apapun, bikin utang baru, cetak baru segala macam, dia punya kelebihan. Tapi jangan lupa, kelebihan ini nggak dimiliki negara lain. Gitu, Mas, saya kira. Secara umum gitulah kira-kira. Nih, sahabat Binom, kita bicara soal Amerika nih. Tapi tentu nggak akan selesai kalau kita bicara negara luar. Kita harus bicara kita juga nih, Pak. Bagaimana kondisi hutang di kita nih? Nah, sahabat Binom, ikuti podcast kita selanjutnya, Kointas kita selanjutnya soal bagaimana sih hutang satu negara yang sebenarnya bagus, termasuk kita sebagai Indonesia yang kategorinya bukan pemenang perang. Yang aman itu seperti apa? Ikuti ke podcast kita selanjutnya. Always be there or you will be behind. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.